قال المصنف رحمه الله نفعنا به في الدارين آمين. وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته إذا تداركه ولم يكن قرأ فيما أدركه ما لم تسقط عنه لكونه مسبوقا فيما أدركه لأن الإمام إذا تحمل عنه الفاتحة فالسورة أولى ويسن أن يطول قراءة الأولى على الثانية ما لم يرد نص بتطويل الثانية وأن يقرأ على ترتيب المصحف وعلى التوالي ما لم تكن التي تليها أطول ولو تعارض الترتيب وتطويل الأولى كأن قرأ الإخلاص فليقرأ الفلق نظرا للترتيب أو الكوثر نظرا لتطويل الأولى كل محتمل والأقرب الأول قاله شيخنا في شرح المنهاج وإنما تسن قراءة الآيات لإمام ومنفرد وغير مأموم سمع قراءة إمامه في الجهرية فتقرأ له وقيل تحرم أما مأموم لم يسمعها أو سمع صوتا لا يميز حروفها فيقرأ سرا لكن يسن له كما في أول السرية تأخير فاتحة عن فاتحة إمامه إن ظن إدراكه قبل ركوعه وحينئذ يشيل بالدعاء والقراءة وقال المتوالي وقرأ ابن رفعة يقرأ الشروع فيها قبله ولو في السرية للخلاف في الاعتداد بها حينئذ ولجريان قولين بالبطلان إن فرغ منها قبله. بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى المتعلم الإفادة والاستفادة والنافع والانتفاع بجسنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتسن في الركعتين الأوليين من رباعية أو ثلاثية ولا تسن في الأخيرتين إلا لمسبوق بأن لم يدرك الأوليين مع إمامه فيقرأها في باقي صلاته. Watusannu dan disunnahkan, membahas masalah surat, kesunahan daripada salat. Di antara kesunahan salat yaitu membaca surat, pembahasan tentang surat. Watusannu dan disunnahkan fir rak'ataini, di dalam dua rakaat al-ulayaini, dua rakaat yang pertama, min rubaiyatin, daripada salat yang 4 rakaat, au sulasiyatin, atau salat yang 3 rakaat, salat yang 4 rakaat atau salat yang 3 rakaat, tapi 2 rakaat yang pertama disunnahkan. Wala tusannu, dan tidak disunnahkan fil akhirataini, di 2 rakaat yang terakhir. Tadi salat yang 4 rakaat berarti. Illa limasbuqin, kecuali bagi masbuk. Bi'an lam yudrik al-ulayaini ma'a imamihi, masbuk sekiranya tidak mendapatkan al-ulayaini, 2 rakaat pertama, ma'a imamihi, bersama imamnya, fayagra'uha, maka membacanya itu surat ayat, fi bagi salatihi, di sisa salatnya. Idza tadarakahu wa lam yakun qara'ah fima adrakahu ma lam taskut anhu likaunihi masbukan fima adrakahu. Idza tadarakahu, jika dia mendapatkan al-bagi, sisa daripada salat, wa lam yakun qara'aha, dan dia tidak membacanya itu ayat fima adrakahu, di dalam rakaat yang dia mendapatkannya. Ini pembahasan masalah surat. Membaca surat itu atau tusannu, balik ayat ya, surat atau ayat. Membaca surat di dalam sholat itu disunnahkan 2 rakaat yang pertama. Jadi kalau sholatnya 4 rakaat, 2 rakaat yang pertama di situ letak untuk membaca surat, disunnahkannya membaca surat. 2 rakaat yang pertama, baik itu sholatnya 4 rakaat seperti duhur, asar, dan isya, atau sholat yang 3 rakaat, yaitu apa? Sholat maghrib,
Atau sholatnya yang 2 rakaat, tidak disebutkan fil ulaya ini jelas dah. Karena 2 rakaat yang pertama sholat subuh. Walhasil 2 rakaat yang pertama itu disunahkan untuk membaca surat. Tidak disunahkan 2 rakaat yang terakhir. Kalau itu sholatnya 4 rakaat, berarti 2 rakaat yang terakhir tidak disunahkan membaca surat. Kalaupun membaca surat, tidak sunnah, berarti yukhalifus sunnah dia. Belum baca ayat, bukan letaknya. Kecuali bagi masbuk. Masbuk disunnahkan membaca surat di 2 rakaat yang terakhir. Seandainya dia mendapatkan imam di rakaat yang ketiga, masbuk terlambat ya. Dia berdiri di rakaat yang ketiga, kemudian sudah diketahui bahwa imam saat itu membaca Fatihah dan tidak membaca surat karena bukan letaknya baca surat. Rakaat yang ketiga dia setelah membaca Fatihah itu masbuk, tidak ada waktu untuk baca surat. Kemudian imam rukuk, kemudian meneruskan sholatnya. Rakaat yang keempat juga sama. Makmum yang masbuk ini tidak ada kesempatan untuk membaca surat. Karena itu setelah salamnya imam, bagi masbuk yang tadi ini tidak mendapatkan waktu untuk membaca surat, disunnahkan untuk membaca surat di 2 rakaat yang terakhir. Di 2 rakaat yang terakhir, bagi makmum yang masbuk ini tidak ada kesempatan tadi untuk membaca surat, disunahkan bagi dia untuk membaca suratnya di 2 rakaat yang terakhir. Itu pun dengan catatan, dengan syarat, kalau memang dia tidak ada kesempatan saat rakaat pertama dan keduanya dia untuk membaca surat. Kalau memang dia tidak ada kesempatan. Tapi kalau dia ada kesempatan, tapi dia tidak mempergunakan kesempatan tersebut, berarti rakaat yang terakhir, 2 rakaat yang terakhir tadi tidak disunahkan bagi dia untuk baca surat. Contoh, seandainya imam kan dia berdiri di rakaat yang ketiga. Dia berdiri rakaat yang ketiga, anak ikut bersama imam tadi, masbuk, mengikuti imam di rakaat yang ketiga, takbir. Setelah takbir, baca Fatihah. Tapi bacaan Fatihah si makmum yang masbuk ini lebih cepat daripada imam. Imamnya batiul qiraah seandainya, lama bacaan Fatihahnya. Makmum yang masbuk tadi ini selesai dulu sebelum imamnya. Setelah selesai ada kesempatan untuk baca surat. Wong imamnya belum selesai kok, belum rukuk. Berarti di situ seharusnya makmum yang masbuk tadi ada kesempatan untuk baca surat, baca di situ. Dianjurkan untuk membaca surat. Rakaat yang keempat juga sama. Kalau ada kesempatan untuk baca surat bagi yang makmum yang masbuk tadi yang terlambat, seharusnya dia membaca surat. Tapi kalau seandainya kesempatan ini tidak dipergunakan untuk baca surat, padahal ada kesempatan untuk baca surat, tidak dipergunakan untuk membaca surat, apakah nanti bagi makmum yang masbuk tadi di rakaat yang ketiga dan keempatnya disunahkan untuk baca surat? Tidak disunahkan baca surat. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan kesempatan di rakaat yang pertamanya dan keduanya untuk baca surat, tapi tidak dipergunakan. Akhirnya di rakaat yang ketiga dan keempatnya dia masbuk, setelah salamnya imam tidak disunahkan untuk baca surat. Karena itu ibarahnya di sini. Anak ulangi mulai pertama, wa tusannu, dan disunnahkan ayat fir rak'ataini, di 2 rakaat al-ulayaini, 2 rakaat yang pertama. Disunahkan baca surat itu di 2 rakaat yang pertama. Min rubaiyatin, daripada salat yang 4 rakaat. Au sulasiyatin, atau salat yang 3 rakaat. Loh, sunaiyah enggak masuk, salat yang 2 rakaat. Ya jelas masuk, karena ini kan dia mengatakan al-ulayaini min rubaiyah. Kalau al-ulayani tidak ada rubaiyah, bukan sulasiyah, ya jelas. Salat subuh juga disunahkan. Wala tusannu fil akhirataini, dan tidak disunnahkan itu ayat atau surat fil akhirataini, di 2 rakaat yang terakhir. Kecuali bagi siapa? Illa limasbukin, kecuali bagi makmum yang masbuk.
disunahkan baca surat. Tapi makmum yang masbuk yang gimana? Bi an lam yudrik al-ulayaini ma imamihi, dengan sekiranya dia tidak mendapatkan apa al-ulayaini di 2 rakaat yang pertama ma imamihi bersama imamnya. 2 rakaat yang pertama masbuk, ini yang dimaksud dengan masbuk. Masbuk itu apa maksudnya? Dia ketinggalan 2 rakaat gitu loh. Bi an lam yudrik, dia tidak mendapatkan al-ulayaini 2 rakaat yang pertama ma'a imamihi bersama imamnya. Ini taswir li masbuk. Gambaran masbuk itu yang tidak mendapatkan 2 rakaat pertama bersama imam. Maksudnya dia mendapatkan mendapatkan imam atau ikut bersama imam di rakaat yang ketiga. Fayagra'uha, maka makmum yang seperti ini masbuk, yagra'uha membaca ayat atau surat fi baqi salatihi di sisa salatnya. Sisa salatnya kalau memang rubaiyah ya berarti sisa 2 rakaatnya. Idza tadarakahu, jika dia mendapatkan imam, jika dia mendapatkan sisanya, walam yakun, dan dia tidak qara'aha membacanya itu ayat fima adrakahu di dalam rakaat yang dia mendapatkannya. Itu syarat itu. Walam yakun qara'aha fima adrakahu, itu syarat. Itu get. Syarat apa maksudnya? Syarat kapan si makmum masbuk boleh membaca di 2 rakaat yang terakhir membaca surat. Kapan makmum masbuk boleh membaca surat di 2 rakaat yang terakhir? Syaratnya walam yakun qara'aha fima adrakahu. Dia tidak mendapatkan waktu membaca ayat fima adrakahu daripada rakaat yang dia mendapatkannya. Kan dia mendapatkan rakaat yang ketiga dan keempat. Dan waktu rakaat ketiga dan keempatnya makmum tadi itu dia tidak mendapatkan waktu untuk membaca ayat. Tidak ada waktu untuk membaca surat. Kalau seandainya tidak ada waktu, baru disunahkan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat. Tapi kalau dia mendapatkan waktu untuk membaca surat, tidak digunakan itu kesempatan, berarti di rakaat yang ketiga dan keempatnya, 2 rakaat yang terakhir, tidak disunahkan untuk membaca surat. Karena taksir dari dirinya ya. Tapi ada pendapat yang mengatakan tetap baca 2 rakaat yang terakhir. Ada pendapat. Itu kalam Syihab Amirah Umairah mengatakan apa? Tetap disunahkan baca surat 2 rakaat yang terakhir, walaupun dia sengaja untuk tidak baca. Padahal ada kesempatan tidak baca dia. Tetap katanya Umairah disunahkan untuk tetap untuk membacanya. Taib. Ini muta'alliq dengan yagra'uha. Kan tadi dikatakan fayagra'uha, maka dia membaca itu ayat di 2 rakaat yang terakhir malam taskut anhu, semenjak dia tidak gugur darinya, likaunihi, kenapa? Karena dirinya masbugan, dia itu masbuk fima adrakahu, daripada yang dia mendapatkannya. Ini maksudnya gini, kalau seandainya imam rakaat yang yang pertama, ini anak kasih gambaran yang dua-duanya dia dikatakan taskut anhu. Dia rakaat yang pertama terlambat, imamnya sudah baca Fatihah, ketika baca surat rakaat yang pertama ana datang. Ketika ana datang takbir, ternyata imam ruku. Ya makmum yang masbuk seperti ini? Ketika makmum yang masbuk seperti ini ketinggalan bacaan Fatihah, maka ketika imam ruku langsung aja makmum yang masbuk ini harus ruku. Kan gitu. Sudah dibahas kan pembahasan ini. Nah, makmum yang seperti ini langsung aja ruku. Loh, makmum ini belum baca Fatihah, ditanggung sama imam. Kan sudah ini pembahasannya. Semenjak dia tidak membaca doa iftitah atau ta'awud. Kan gitu. Kalau baca iftitah dan ta'awud berarti
tidak boleh langsung rukuk bersama imam, tapi harus membaca Fatihah dengan ukuran sunnah yang dia baca daripada doa iftitah atau ta'awudz. Sudah ini pembahasan. Tapi langsung rukuk dia, berarti gugur Fatihahnya dia ditanggung sama imam. Tidak wajib baca Fatihah ditanggung sama imam. Kalau Fatihah aja ditanggung sama imam, yang wajib, yang rukun, apalagi surat. Karena itu dia tetap dianggap baca surat. Rakaat yang kedua juga sama, terlambat seandainya. Masalah karena zahma, karena berdesakan makmumnya, ya, acara hall atau acara apa itu biasanya ya. Makmum tidak ada kesempatan untuk sujud. Ketika sujud yang pertama, makmum tidak ada kesempatan untuk sujud. Maka makmum ini nunggu. Yang tadi ini yang ketinggalan Fatihah tadi itu sudah tanggung sama imam. Nunggu sampai mereka berdiri semuanya, makmum ini kan sujud. Ini salat zahma, ada tata cara salat zahma. Sujud. Setelah sujud, berdiri dari sujudnya, imam rukuk. Ketinggalan mana yang Fatihah berarti? Ketinggalan lagi. Gimana ini makmum seperti ini? Udah langsung aja rukuk. Nggak usah baca Fatihah. Terus gimana? Ditanggung sama imam. Ditanggung sama imam Fatihahnya, apalagi suratnya. Ditanggung oleh imam, apalagi suratnya, gitu loh. Tapi pembahasan ini tidak sampai, bukan masalah ini ya, tidak masuk sama ini ya. Karena tadi pembahasannya dia kan fil akhirata ini kan ya, fil akhirata ini. Nah ini pembahasan masbuk, alafu. Kalau seandainya dia masbuk 2 rakaat, dia masbuk 2 rakaat yang terakhir. Karena tadi ini bukan masbuk pembahasan yang ana ucapkan tadi ini, itu muafik. Alafu, ini surah yang selanjutnya. Kalau seandainya dia mendapatkan imam rakaat yang ketiga. Imam rakaat yang ketiga, takbir dia rakaat yang ketiga, imam rukuk. Takbir yang rakaat yang ketiga, dia kan masbuk. Imam langsung rukuk, ya apa ini? Tidak usah baca Fatihah, langsung aja rukuk bersama imam. Ditanggung Fatihahnya. Rakaat yang kedua juga sama tadi, karena zahma, tidak ada kesempatan untuk baca Fatihah sampai ketika makmum tadi berdiri ternyata imam rukuk. Berarti makmum yang seperti ini dikatakan apa? Tidak wajib baca Fatihah, langsung rukuk aja bersama imam. Rukuk bersama imam. Berarti dia tidak membaca Fatihah dan tidak baca surat rakaat yang pertama. Yang kedua juga sama. Ketika rakaat yang ketiga setelah salamnya imam, kan imam salam, dia kan kurang 2 rakaat. Ketika dia kurang 2 rakaat, setelah salamnya imam menambah rakaatnya. Ketika rakaat yang ketiga seharusnya tadi, kalau makmum yang masbuk tidak mendapatkan waktu untuk baca surat, disunahkan fil akhirata ini kan tadi, 2 rakaat yang terakhir. Tapi untuk ini, untuk masalah yang ini, bagi makmum yang tadi masbuk ini tidak disunahkan untuk membaca surat fil akhirata ini. Kenapa? Karena dia di rakaat yang pertama, di rakaat yang kedua dia tidak ada kesempatan untuk membaca Fatihah sampai ditanggung sama imam. Kalau ditanggung rukunnya, apalagi suratnya yang sunnah. Karena itu setelah salamnya imam, ketika dia berdiri rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat, maka tidak disunahkan bagi makmum tersebut untuk membaca surat di 2 rakaat yang terakhir. Faham ini ya? Paham ini? Saya ulangi lagi. Karena tadi 2 pembahasan, takutnya salah paham. Ini pembahasan malam taskut anhu likauni masbukan lah. Malam taskut anhu likauni masbukan. Dikatakan tadi bagi makmum yang masbuk disunahkan bagi dia untuk membaca di 2 rakaat yang terakhir, bacaan suratnya disunahkan membaca di 2 rakaat yang terakhir. Ketika rakaat yang ketiga ikut sama imam, imam baru takbir rakaat yang ketiga. Setelah berdiri dari sujudnya, anak ikut, anak baca Fatihah bersama imam, ada kesempatan. Tapi ketika anak mau baca surat, tidak ada kesempatan, imam rukuk. Rakaat yang keempat juga sama, tidak ada kesempatan untuk baca surat. Setelah Fatihah langsung rukuk. Bagi makmum yang seperti ini, masbuk ini disunahkan setelah imam salam berdiri 2 rakaat yang selanjutnya untuk membaca surat. Kan itu? Disunahkan bagi makmum tersebut untuk baca surat. Kenapa? 2 rakaat yang pertama tidak ada kesempatan untuk baca surat.
Tapi itu disyaratkan, disunahkan untuk baca surat bagi makmum yang masbuk tersebut di 2 rakaat terakhirnya semenjak dia tidak gugur darinya apa? Fima adrakahu, daripada yang dia telah mendapatkannya. Contoh, makmum masbuk di rakaat yang ketiga, ketika berdiri rakaat yang ketiga imamnya dia ikut. Ketika takbir imam rukuk, berarti tidak ada kesempatan untuk baca Fatihah. Gimana ini? Langsung aja rukuk, ditanggung Fatihahnya sama imam. Kan gitu, tanggung Fatihah sama imam. Rakaat yang ketiga juga sama. Ketika dia masalah berdiri dari sujudnya karena zahma, berdiri dari sujudnya, ternyata imam sudah baca Fatihah, rukuk. Rakaat yang keempat ini, ya apa ini baru berdiri belum baca Fatihah, rukuk aja bersama imam. Rukuk aja bersama imam. Dua rakaat yang tadi itu, yang ketiga dan keempat, Fatihahnya ditanggung sama imam. Bagi makmum yang seperti ini, setelah imam salam kan dia nambah 2 rakaat. Setelah imam salam dia menambah 2 rakaat. Apakah di 2 rakaat yang terakhir ini disunahkan baca surat? Tidak disunahkan baca surat. Kenapa? Karena Fatihahnya aja dia gugur, ditanggung sama imam, apalagi suratnya, gitu lah. Paham ini ya? Malam taskut anhu, semenjak tidak gugur darinya, likaunihi, karena dia apa? Masbugan fima adrakahu. Li'annal imam, itu alasannya. Li'annal imam, karena apa? Karena imam idza tahammala anhul Fatihah, jika menanggung dari makmum masbuk tadi Fatihah, fasuratu aula, maka menanggung surat itu lebih utama. Kalau bisa nanggung Fatihah, apalagi bacaan sunnah yang surat, jadi tanggung sama imam, itu alasannya. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan, ayu tawwila qiraatal ula ala tsaniyah, disunnahkan untuk memperpanjang qiraah yang pertama, maksudnya ayat atau surat, ala tsaniyah, atas rakaat yang kedua. Rakaat pertama suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Sunnah hukumnya. Kalau baca rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, lebih pendek rakaat yang keduanya. Karena alasannya di situ li'annan nasyad fiha aktsar. Kan rakaat pertama mungkin semangat, rakaat kedua mungkin sudah ada malal, jangan dipanjangkan. Alasannya seperti itulah ya. Taib malam yarid nasun bitatwil tsaniyah, semenjak tidak ada nas riwayat daripada memanjangkan apa yang rakaat yang kedua. Kalau ada nas, Nabi pernah membaca surat rakaat yang pertama lebih pendek daripada rakaat yang kedua, berarti rakaat yang kedua lebih panjang. Ada nas riwayat, ada Nabi pernah melakukannya, ya benar hukumnya, ya sudah ngikuti nas. Seperti apa? Seperti sholat Jumat, sholat hari raya, kan disunahkan baca, kalau memang tidak baca surat Jumat, disunahkan baca sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua, hal ataka hadisul ghasyiyah. Hal ataka hadisul surat yang hal ataka hadisul ghasyiyah itu lebih panjang daripada sabbihisma rabbikal a'la. Tapi karena ada riwayat, ya sudah, itu yang dilakukan, itu yang dibaca. Makanya katakan malam yarid nasun bitatwili tsaniyah, semenjak tidak ada riwayat nas ya, bitatwili kepastian, bitatwili tsaniyah dengan memanjangkan rakaat yang kedua. Kalau ada nasnya, ya sudah, berarti membaca sesuai dengan nas, sesuai dengan riwayat. Kemudian wa ayyagra'a ala tartibil mushaf, dan disunnahkan membaca surat atau ayat sesuai dengan tartib daripada Al-Quran, tartib mushaf. Selain disunahkan untuk yang pertama, rakaat yang pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, juga memperhatikan tartib daripada Al-Qur'annya. Baca qul ya ayyuhal kafirun rakaat yang pertama, rakaat yang kedua setelahnya apa? Qul huwallahu ahad, tartib. Oh ya, ini tartib. Oh, rakaat yang pertama lebih panjang, rakaat yang kedua lebih pendek, tapi tidak sesuai tartib daripada mushaf, berarti tidak melakukan sunnah. Sunnahnya juga apa? Selain memilih surat yang lebih panjang rakaat pertama daripada rakaat yang kedua, dia juga harus memperhatikan
rakaat yang pertama tertib dengan rakaat yang kedua. Sunnah hukumnya. Wa ayyagra ala tartibil mushaf. Kalau seandainya dia membalik khilaful aula. Wa alat tawali, dan disunahkan alat tawali, berkesinambungan. Setelah ayat itu ayat selanjutnya, bukan dipisah. Seperti tadi itu surat Qul ya ayyuhal kafirun, setelahnya apa? Qul huwallahu ahad. Bukan setelah Qul ya ayyuhal kafirun dia baca Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi tidak tawali dia ini. Jadi dia tidak berkesinambungan. Jadi setelah Qul ya ayyuhal kafirun ayat suratnya apa? Qul huwallahu ahad. Hah? Oh idza jaa. Hah? Idza jaa ya, idza jaa ya. Idza jaa. Nah, berarti apa? Kalau dia mau sesuai dengan apa? Dengan sunnah tawali, berarti apa? Baca idza jaa nasrullahi wal fath. Baik. Malam takun allati taliha atwal, semenjak tidak ada dalam ayat yang dia baca tadi itu allati taliha yang setelahnya atwal lebih panjang. Kalau seandainya setelahnya lebih panjang, ya berarti apa? Berarti dia memperhatikan mencari surat yang lainnya. Mencari surat yang lainnya. Malam takun allati taliha atwal. Jangan memperhatikan gini. Kadang-kadang ada ta'arud ya. Kadang-kadang gimana kalau seandainya saya mau mentertibkan bacaannya setelah surat ini surat selanjutnya, tapi selanjutnya itu lebih panjang gitu. Terus ya apa ini kalau ada ta'arud? Kalau ada bertentangan antara dua sunnah, yang satu tartib, yang satu tidak, seandainya tartib tidak tawali. Tapi kalau seandainya tawali tidak tartib, ya apa ini? Di situ ada walau ta'aradha, atau tatwilul ula juga sama. Seandainya ada tartib tapi tidak tatwilul ula, tertib dia, tapi yang pertama tidak lebih panjang daripada yang kedua. Ya apa ini? Walau ta'aradha tartibu wa tatwilul ula ka'an qara al-ikhlas fahal yagra'u al-falak nadharan litartib awil kausar nadharan litatwilil ula. Kullun muhtamal wal agrab al-awwal. Seandainya bertentangan antara tartib, mentertibkan bacaan suratnya, wa tatwilul ula, dan memperpanjang al-ula yang pertama. Kalau ana tartib berarti yang pertama tidak lebih panjang daripada yang kedua. Tapi kalau ana memperpanjang yang pertama dari yang kedua tidak tartib, mana yang lebih didahulukan? Seperti apa? Ka'an qara al-ikhlas, seperti membaca surat al-ikhlas. Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Baca qul huwallahu ahad. Rakaat yang selanjutnya apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq itu lebih panjang daripada qul huwallahu ahad. Kalau dia memperhatikan yang pertama lebih panjang daripada yang kedua, ya tidak membaca qul a'udzu birabbil falaq, membaca apa? Inna a'tainakal kautsar. Tapi kalau dia memperhatikan tartib, dia membaca al-falaq. Setelah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq. Mana yang lebih didahulukan ini? Walau ta'arada tartib wa tatwilul, seandainya bertentangan antara tartib dan memanjangkan yang pertama. Kan qara al-ikhlas, seperti seandainya dia membaca surat al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Fahal, maka apakah yagra'ul falak, dia membaca al-falak? Kenapa? Nadharan litartib, karena dia memandang daripada kesunahan tartib. Au al-kautsar, atau dia membaca surat al-kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kenapa? Nadharan, lebih memandang, memperhatikan litatwil ula, kesunahan untuk memanjangkan yang pertama. Kullun muhtamal, semuanya memungkinkan. Tapi apa? Wal agrab al-awwal. Dan yang lebih dekat jawabannya itu apa? Al-awwal, yaitu lebih memperhatikan tartib. Berarti setelah qul huwallahu ahad membaca qul a'udzu birabbil falaq, lebih memperhatikan kesunahan tartib.
Ini pendapat sesuai dengan pendapat Tuhfah Ibn Hajar. Ini pendapat sesuai dengan pendapat Ibn Hajar. Tapi ada pendapat Abdur Rauf. Pendapat Abdur Rauf dan berkata juga dinagel sama Bejurumi. Dia mengatakan apa? Al-Mu'tamad seharusnya mu'tamad. Dia membaca apa? Membaca tetap Al-Falaq karena melihat tartib. Wa wa yaqra' ba'dhal falaq wa yusallim dzalika minal karahah. Enggak, dia membaca sebagian daripada Al-Falaq. Tapi enggak baca semuanya. Jadi setelah qul huwallahu ahad rakaat yang pertama, rakaat yang kedua surat Al-Falaq jangan dibaca semuanya. Jangan dibaca semuanya, dibaca sebagian. Berarti dia mendapatkan tartib dan mendapatkan yang pertama, rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Tapi ini berarti tidak mendapatkan kesunahan yang membaca surat semuanya ya. Kan kemarin ada sunnah surah kamilah lebih afdal daripada ba'd. Kemarin ada itu. Membaca surat yang sempurna lebih utama ya, lebih utama daripada membaca daripada ba'dus surah, sebagian daripada surat kemarin. Tapi udah ini pendapat daripada Abdur Rauf seperti ini. Berarti membaca sebagian aja daripada surat Al-Falaq. Kenapa? Supaya dia selamat daripada makruh. Karena makruh katanya, ada pendapat yang mengatakan makruh kalau membaca rakaat yang pertama itu lebih pendek daripada rakaat yang kedua. Wa innama qala syekhuna, tapi itu tadi sesuai dengan pendapat Imam Romli. Wabihi sarraha fin nihaya, dan Imam Romli sudah menjelaskan ini di Nihaya, kitab Imam Romli. Taib. Qala syekhuna, berkata guru kita, qalahu syekhuna, berkata daripada pendapat ini syekhuna guru kita yaitu Ibn Hajar fi Syarhil Minhaj, di kitab Syarah Minhaj. Dijelaskan pembahasan ini di Syarah Minhaj di kitab Tuhfanya. Kemudian wa innama tusannu qiraatul ayah, hanya saja disunahkan membaca ayat. Disunahkan bagi siapa sih membaca ayat ini, surat ini? Lil imami, bagi imam. Wa munfarid, dan bagi orang yang sholat sendiri. Jadi disunahkan baca surat itu bagi siapa? Bagi imam dan bagi orang yang sholat sendiri. Terus makmum gimana? Apakah disunahkan baca surat bagi makmum? Wa ghairu makmumin, dan selain makmum sami'a qira'ata imamihi, yang mendengarkan bacaan imamnya fil jahriyati, di salat yang disunahkan untuk mengeraskan suaranya. Bagi makmum tidak disunahkan, tapi itu fi salatil jahriyah. Imam kan baca surat, ya sudah makmum tidak usah baca surat lagi, dengarkan aja bacaan daripada imam. Kalau si makmum tetap membaca padahal dia mendengar bacaan imamnya fi salatil jahriyah, maka hukumnya apa? Fatukrahu lahu, maka dimakruhkan itu surat atau ayat lahu lil makmum, karena sudah mendengarkan bacaan imamnya. Wakila tahrum, ada pendapat bukan makruh. Kalau imam baca surat, makmum itu tidak boleh baca surat. Ada pendapat apa? Haram. Kenapa? Mengambil ayat itu, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Padahal itu untuk Jumat ya. Itu ayat untuk Jumat. Ini karena mengambil dari itu. Wa idza quri'al Qur'an, dan jika dibacakan Al-Qur'an fastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu ya fastami'u, maka dengarkan, lahu wa ansitu, dan diam. Nah, kalau membaca haram hukumnya, ada pendapat. Tapi yang mu'tamad apa? Makruh. Wa qila tahrum. Amma makmum lam yasma'ha, itu kalau makmumnya mendengar bacaan surat imamnya. Tapi kalau makmum tidak mendengarkan, kenapa? Terlalu jauh. Atau ya kalau seandainya pakai mic-nya rusak, tidak kerungu bacaan surat daripada imamnya, tidak dengar dia. Amma makmum lam yasma'ha, adapun makmum yang tidak mendengarkan daripada ayat bacaan daripada imamnya, au sami'a sautan, atau dia makmum tadi itu mendengarkan suara la yumayyizu hurufahu, yang tidak bisa membedakan huruf-hurufnya. Dia tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, kedengeran. Suaranya imam itu dia membaca ayat itu, surat itu dengar, tapi tidak bisa bedakan, gremeng. Ya, apa hukumnya? Fayagra'u sirran,
maka disunahkan bagi makmum tersebut untuk membaca sirron sir, tidak jahar. Baru bagi makmum tersebut disunahkan. Sebelum pembahasan selanjutnya, untuk masalah jahriyah tadi, kan di situ dikatakan wa ghairi makmumin sami'a qira'ata imamihi fil jahriyah, di dalam salat jahriyah. Di dalam salat jahriyah apakah ini syarat gitu? Kalau seandainya gini, kadang-kadang imam sholat duhur, makmum yang di belakangnya ini kedengeran suaranya imam, bacaan suratnya. Kadang-kadang imam sholat duhur, tapi suaranya, bacaan suratnya, fatihahnya kedengeran sama makmum yang di belakangnya. Makmum yang mendengarkan bacaan daripada surat daripada imamnya ini, walaupun bukan fi sholatil jahriyah, apakah bagi dia tetap disunahkan baca surat bagi makmum, atau sudah tidak disunahkan? Kenapa? Sudah mendengarkan bacaan daripada imamnya. Di situ ada khilaf. Di situ ada khilaf. Ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat, tapi pendapat pendapat dari siapa ini? Tapi Asna, ya Asna, Matalib, kemudian Ain Shin, dan juga di kitab Tuhfah Ibn Hajar berpendapat apa? Tetap disunahkan bagi makmum tersebut untuk membaca surat. Makmum tersebut ketika mendengarkan bacaan imamnya fi sholati sirriyah, bukan jahriyah, salat duhur, salat sirriyah, imamnya terlalu keras suaranya, atau imam pelan tapi ono mike terlalu tajam suaranya, jadi kedengeran. Makmum semuanya mungkin dengar seandainya, padahal fi sholati sirriyah, salat duhur. Apakah disunahkan bagi makmum untuk baca surat? Kalau pendapat Ibn Hajar, Ain Shin, kemudian Asnal Matalib, itu semuanya mengatakan apa? Tidak disunahkan baca surat. Tetap disunahkan bagi makmum untuk membaca surat. Kenapa? Karena itu tempat bukan fil jahriyah tapi fi sholatis sirriyah. Karena kata Ibn Hajar, al-ibra bil masyru' la bil maf'ul. Ibn Hajar, idza sami'a qira'atan bi sirriyah bi anjara biha wa la yastami' wa musafa bi salm. Qira'a wa la yastami'. Nah ya, membaca. Enggak. Tetap itu cuman afadahu toh. Enggak, ada di kitab ini, tarsih. Ya Husin, tarsih. Nah, tetap Tuhfah Ibn Hajar tetap tidak baca. Karena pendapat Ibn Hajar dan yang lainnya tadi itu, dia itu memandang apa? Al-ibrah bil masyru' yang disyariatkan. Disyariatkan apa? Kalau disyariatkannya itu mengeraskan suaranya, ya mengeraskan suaranya. Kalau disyariatkan untuk menyamarkan suaranya, ya menyamarkan suaranya. Kalau seandainya dia menyamarkan suaranya tapi kedengaran suaranya imamnya, tetap bagi makmum tersebut disunahkan untuk membaca apa? Surat. Tetap membaca surat. Tapi pendapat Syekhul Islam, pendapat Imam Romli, pendapat Mughni Imam Khatib, atau pendapat Ziyadi, atau pendapat Ibn Hajar di kitabnya Fathul Jawad. Ibn Hajar berpendapat beberapa kitab gitu loh. Ibn Hajar itu kadang-kadang satu kitab dengan kitab yang lainnya berbeda pendapatnya. Tapi di situ ada tartib untuk mengambil pendapat mana yang didahulukan. Kalau seperti Fathul Jawad dengan Tuhfah bertentangan, Tuhfah yang lebih didahulukan. Walaupun dua-duanya pendapat Ibn Hajar, ada tartib untuk mengambil daripada pendapat Ibn Hajar. Karena terakhir kitab yang dikarang yaitu kitab Tuhfah. Ada setelahnya sebetulnya. Tapi walhasil di sini, kalau seandainya imamnya mengeraskan suaranya fi sholati sirriyah, atau si makmum kedengaran suaranya imam fi sholati sirriyah, maka bagi makmum tersebut untuk pendapat Imam Romli dan yang lainnya tadi tidak disunahkan membaca surat. Kenapa? Karena sudah mendengar bacaan imamnya. Paham ya? Walhasil kesimpulannya gini, jangan sampai bingung karena pendapat ya. Pokok kalau seandainya apakah disunahkan bagi makmum untuk
membaca surat. Apakah disunahkan bagi makmum untuk membaca surat? Tidak disunahkan bagi makmum membaca surat fi sholatil jahriyah, di dalam sholat jahriyah ketika mendengar bacaan imamnya. Nah, kalau dia tidak mendengarkan, walaupun itu sholat maghrib, isya atau subuh, tidak kedengaran. Kenapa? Karena mic-nya rusak atau dia suaranya terlalu pelan. Atau seandainya dia mendengarkan suara tapi tidak jelas, tidak bisa membedakan huruf-hurufnya, maka bagi makmum tersebut disunahkan untuk membaca surat. Tapi pembahasan tadi khilaf permasalahan jahriyah, apakah dikhususkan untuk sholat jahriyah atau tidak? Apakah ibrohnya yang penting kedengaran imam, atau al-ibroh yang dianggap itu sholat jahriyah atau sirriyahnya? Nah, di situ ada khilaf. Kalau pendapat Ibn Hajar, pendapat Asnal Matalib, pendapat Ain Shin mengatakan apa? Disunahkan tetap membaca surat walaupun mendengarkan imam bacaan suratnya, padahal itu sholat sir. Tapi kalau pendapat Imam Romli, pendapat Khatib, pendapat daripada Syekhul Islam Ziyadi dan Fathul Jawad, mereka mengatakan apa? Kalau mendengarkan imam walaupun fi sholati sirriyah, berarti makmum tadi tidak disunahkan untuk membaca surat. Jelas ini ya. Nah, itu permasalahan bil jahriyah atau khilafnya. Baik. Lakin yusannu lahu kama fi ulayyi sirriyah ta'khiru fatihatihi an fatihati imamihi in dhanna idrakaha qabla ruku'ihi. Akan tetapi disunahkan bagi makmum tersebut, makmum yang gimana? Yang dia membaca surat, yang dia tidak kedengaran daripada bacaan imamnya. Untuk apa? Kama fi ulayyi sirriyah, sebagaimana di 2 rakaat yang pertama salat sirriyah. Ta'khiru fatihatihi, untuk mengakhirkan fatihahnya, an fatihati imamihi, dari fatihah imamnya. In dhanna idrakaha qabla ruku'ihi, jika dia menyangka mendapatkan itu fatihah qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya imamnya. Jadi ini pembahasan gini, kalau seandainya imamnya itu sunnahnya sebetulnya mengeraskan suaranya tapi tidak mengeraskan suaranya, atau sholat sirriyah, disunahkan bagi makmum untuk mengakhirkan daripada bacaan fatihahnya daripada bacaan fatihah imam. Jadi fatihahnya makmum disunahkan untuk mengakhirkannya daripada fatihahnya imam, walau fi sholati sirriyah, walaupun dalam sholat sirriyah, atau walaupun sholat jahriyah tapi tidak kedengaran suaranya imam, disunahkan untuk mengakhirkannya. Tapi itu semuanya jika dia menyangka apa? Idrakaha, dia mendapatkan fatihah qabla ruku'i, sebelum rukuknya. Fi sholati sirriyah, kemarin ada yang bertanya ini ya, ada yang tanya apakah dalam sholat sirriyah tetap bagi makmum disunahkan untuk mengakhirkannya. Ada yang tanya salah ya. Jadi kalau sholat sirriyah seperti sholat duhur, disunahkan bagi makmum untuk mengakhirkan bacaan fatihahnya makmum tadi itu daripada bacaan fatihah imamnya, walaupun sholat sirriyah, walaupun sholat duhur atau asar, sunahkan untuk mengakhirkannya. Tapi itu disunahkan mengakhirkannya in dhanna idrakaha, jika dia menyangka mendapatkan fatihah apa qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya imam. Wah, ini kalau ana terlambat daripada bacaan fatihahnya imam kedahuluan dia rukuk. Kenapa? Biasanya dia tidak baca surat, atau dia baca surat pendek sekali. Akhirnya ketika anak baca fatihah, tengah-tengah baca fatihah, imamnya rukuk. Kalau dia menyangka seperti itu, udah tidak apa-apa, bareng dengan imam tidak apa-apa, bahkan mendahului imam tidak apa-apa. Kalau dia menyangka tidak bisa mendapatkan fatihah sebelum rukuknya imam. Wahina idin, ketika disunahkan untuk mengakhirkannya. Kan makmum kan mengakhirkan fatihah daripada fatihahnya imam. Terus makmum ini apa? Disibukkan dengan apa? Kan tidak boleh. Sholat itu bukan untuk diem. Sholat itu mayusra'u illa bi qira'ah au doa. Bidzikir atau doa. Ada zikir atau doa. Lah kalau saya diem, terus apa yang dilakukan? Wahina idin,
Dan ketika diamnya makmum tadi menunggu untuk terlambat daripada Fatihah imamnya, yastahilu bid-du'a la lil qira'ah. Maka menyibukkan itu makmum ketika diam dengan doa, bukan dengan qira'ah. Menyibukkan dengan apa? Dengan doa. Nah, ketika itu baca doa. Jangan baca surat. Kenapa? Karena surat itu disunahkan setelah Fatihah. Kalau ente baca surat berarti ente mendahului. Nah, karena itu jangan tidak disunahkan qiraah tapi disunahkan apa? Doa. Kenapa? Karena makruh kata Ibn Hajar li karahati taqdimi surah al-Fatihah. Karena makruh hukumnya mendahulukan surat daripada Fatihah. Wa agarrahu Ibnu Rif'ah dan mentagrir ya daripada ini pendapat Ibn Rif'ah. Yukrahu syuru' fiha qablahu walau fi sirriyah. Wa agarrahu nanti kalau mutawalli. Wagal al-mutawalli ya. Dan berkata itu wagal al-mutawalli dan berkata al-mutawalli ya kitab mutawalli. Wa agarrahu Ibnu Rif'ah dan memastikannya Ibnu Rif'ah yaitu apa? Yukrahu syuru' fiha qablahu walau fi sirriyah. Dimakruhkan memulai fiha di dalam Fatihah qablahu sebelum imam walau fi sirriyah walaupun di dalam salat sirriyah. Jadi bagi makmum walaupun itu salat sirriyah zuhur asar dimakruhkan apa? Memulai Fatihah sebelum imam memulainya. Jadi takhir ya itu hukumnya sunnah. Kalau tidak takhir, tidak mengakhirkan bacaan Fatihah makmum daripada imam, maka hukumnya apa? Makruh katanya. Kenapa? Lil khilaf, karena ada khilaf fil i'tidad biha, dianggapnya biha dengan Fatihah hina idin ketika itu. Kalau seandainya baca Fatihahnya makmum membaca Fatihah dulu sebelum imam atau barengi, ada khilaf dianggap gak bacaan Fatihah ini? Ada yang mengatakan tidak dianggap. Ada barengi, yang barengi atau mendahului. Ta'alik sama yang tadi ada. Tadi sebelumnya ada. Ini falau dhanna alim annahu la yumkinu qira'atul Fatihah ba'da tamini ma'a imamihi sunnah lahu ay yaqra'a ma'ahu wa la yajib. Mungkin bahas muta'alliq sama tadi. Tidak ada tasrih, itu tidak. Yang membatalkan itu Hilaf tidak bil Fatihah. Tidak. Barengi infara minha qablahu. Tidak, ini sebentar lagi. Wal jariyan lil khilaf fil i'tidad biha, karena ada khilaf fil i'tidad dianggapnya biha dengan itu Fatihah. Apa ini hina idin ketika itu? Ketika apa? Ketika makmum memulai dulu sebelum imamnya. Makmum memulai dulu sebelum imamnya. Yang memulai sebelumnya, bukan barengi imam. Yang khilaf itu. Maka yang ini barengi atau barengi atau apa terlambat, yang penting nanti ini ada selesai dulu makmumnya. Anggapannya itu selesai dulu makmumnya sebelum imam gitu. Karena nanti ada walijaryani gaulin bil butlan in faragha minha qablahu gitu. Jika selesai si makmum minha daripada Fatihah qablahu sebelum imam. Jadi yang dianggap itu memulai bareng atau sebelumnya, yang penting terakhirnya. Walau lah kalau untuk memulai itu khilaf. Tapi kalau barengi tadi itu, kalau memang dia tadi itu sebelum imam selesainya, itu juga ada khilaf. Kan gitu kan? Coba ulangi seperti yang ada di kitab, coba. Keterangannya diulangi seperti yang ada di kitab. Yukrahu syuru'u fiha qablahu walau fi sirriyah. Dimakruhkan bagi makmum untuk memulai fiha dalam Fatihah qablahu sebelum imam. Walau fi sirriyah, walaupun salat sirriyah. Kenapa? Lil khilaf fil i'tidad biha.
Karena ada khilaf fil i'tidad biha, dianggapnya biha dengan Fatihah hina idin ketika itu ai hina idza syara'a fiha qablahu. Jika memulai makmum fiha fil Fatihah qablahu ai qablal imam. Nanti khalas. Mafhum? Ada yang barengi ya di situ. Zahiruhu adamul i'tidad biha idza syara'a qablahu. Walau ta'akhkhara faragha bahan bahasan lain itu. Bahasan lain itu. Benar terus. Wa zahiruhu adamul i'tidad biha idza syara'a qablahu. Tidak dianggapnya jika memulai makmum sebelum imam. Walau ta'akhkhara, walaupun terlambat faragha fatihatihi anil imam. Oh ya, fandurhu. Ya. Walaupun imamnya makmumnya terlambat selesainya. Makmumnya mendahului Fatihahnya. Setelah itu baru imam membaca. Kemudian imamnya selesai dulu, makmumnya belum selesai. Maksudnya bacaan Fatihahnya lebih lambat daripada imam. Tapi dia yang memulai dulu makmumnya. Tetap hukumnya apa? Ada khilaf mengatakan tidak dianggap bacaan Fatihahnya. Walijaryani qauli bil butlan in faragha minha qablahu, dan ada juga pendapat apa? In faragha minha qablahu, jika selesai makmum minha daripada Fatihah qablahu qablal imam. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tambahan? Ya. Untuk permasalahan yang tadi, masalah disunnahkan bagi makmum takhir fatihati an fatihati imamihi in dhanna idrakaha. Nah, mungkin yang menjadikan muskil di sini, kesunahan di sini adalah ketika lam yasma al makmum qira'ata imamihi. Terus bagaimana kok enggak mendengar bacaan imam kok tambah disunahkan untuk mentakhir gitu. Ya kan sekarang dia nggak mengetahui imamnya ini sekarang sudah baca Fatihah ataukah belum, lalu kok dia mentakhir. Kapan bisa tahu kalau dia mentakhir dan memulai setelah selesai salat bacaan imamnya membaca Fatihah itu? Padahal dalam keadaannya adalah dia disunnahkan walaupun dia saat itu tidak mendengar bacaan imamnya. Padahal salat sirriyah ya. Tidak dengar, terus disunahkan untuk takhir. Jadi kira-kira, kalau dia biasa ikut salat berjamaah dengan itu imam akan tahu. Jadi kira-kira. Tapi memang sekali ya. Terus ya apa? Tahunya mengakhirkan gimana? Tapi ya, mungkin dikira-kira itu ya. Perkiraan, kasyaf-kasyafan berarti. Nah, jawabannya sekali. Salah ada loh. Prasangka. Iya. Perkiraan. Tapi kalau seandainya dia menyangka, dia mengakhirkan kan ya? Dia mengakhirkan sampai imamnya ternyata sebelum selesai Fatihahnya dia imam sudah ruku. Ya apa ini? Diteruskan Fatihahnya atau ruku bersama imam? Tidak bisa. Karena dia bukan masbuk. Teruskan Fatihahnya. Yang penting tidak terlambat dua rukunnya. 3 rukun tawilah, ya. Itu permasalahan 3 rukun tawilah itu ya. Itu permasalahan takhir 3 rukun tawilah. Podamik gini, sama dengan gini. Ana ketika fi shalatis sirriyah atau fi shalatil jahriyah, imam baca Fatihah. Disunahkan bagi makmum untuk mendengarkan Fatihah imam kan? Nanti imam disunahkan memberi waktu bagi makmum untuk baca Fatihah, kan gitu. Sunahkan baca Fatihah, disunahkan untuk beri waktu untuk baca Fatihah. Ternyata imam setelah Fatihah langsung ruku. Tidak baca surat atau baca surat pendek langsung ruku.
Bagi makmum tersebut gimana? Bagi makmum tersebut diwajibkan tetap membaca Fatihah, tapi dia diuduri, dikatakan ma'dzur, boleh membaca Fatihah dikasih waktu sampai 3 rukun tawilah. Nanti ada pembahasan dalam salat jamaah, makmum itu boleh terlambat sampai 3 rukun tawilah. Di situ ada 6 yang tanpa khilaf, ada 4 yang ada khilafnya. Ada 10 masalah. Bagi makmum disunahkan dikatakan ma'dzur, berhalangan, tetap diperbolehkan baca Fatihah dan diuduri sampai 3 rukun tawilah. Nanti akan dibahas salat jamaah itu lebih jelas insyaallah. Ya, jadi memang untuk muskil masalah yang tadi makmum tidak mendengar qiraah imam tapi disunahkan untuk takhir. Sebenarnya kalau melihat kalau dari ibarah setelahnya yukrahu syuru', kalau kita sambungkan ke situ bisa jadi takhir hanya takhir fi syuru'. Mulainya jangan lebih dulu atau membarengi dengan imam tapi diakhirkan fi syuru'. Cuma ada muskilnya lagi dari ibarah i'anah bahwasanya dalam qaulu in dhanna idrakaha ay al-Fatihah falau dhanna au alima annahu la yumkinu qira'atul Fatihah ba'da ta'minihi. Lah ini berarti setelah sempurna bacaan imamnya. Kalau hanya di dalam menghindari untuk syuru'ul makmum al-Fatihata qabla imami, ya bisa saja dalam masa ini kan. Yang penting ditunda beberapa saat, yang sekiranya imam sudah memulai baru makmum memulai. Lah permasalahannya ini enggak dengar sama sekali tapi nunggu sampai selesai bacaan imamnya Fatihah sampai takmin baru makmum disunahkan untuk membaca. Itu kan kalau hanya sekedar untuk mendapatkan yang dalam permasalahan setelahnya yukrahu syuru' fiha qablahu, ya bisa dengan takdir. Tapi khilafnya walaupun bukan masalah memulai, sing terakhir tadi loh. Terakhir dari mana? Terakhir dari pembahasan yang kita baca. Walijaryani gaulin bil butlan in faragha minha qablahu. Ini khilaf juga ini. Tadi ada yang pendapat mengatakan gini, kalau Fatihahnya makmum selesai dulu daripada Fatihahnya imam batal. Jadi makmumnya lebih dahulu baca Fatihahnya sebelum imam selesai. Ada pendapat batal karena memandang pendapat itu gitu. Itu juga masalah. Tapi ala kulli hal itu semuanya adalah sunnah. Ya kalau tidak tahu, tidak bisa ngukur, ya sudah tidak apa-apa baca Fatihah seperti biasanya. Itu sunnah ya. Jadi kalau mau dia bisa memperkirakan, oh ini imam biasanya kalau baca Fatihah kemudian baca surat lumayan. Nah, dikira-kira, oh ini sudah imam baca Fatihah, tidak harus, tapi setelah selesai. Bukan setelah selesai, enggak. Muskilnya di ibarat i'anah setelahnya ini dhanna idrakaha idrakal Fatihah walau dhanna au alima wal yumkinu qiraatul Fatihah ba'da ta'minihi. Permasalahan di situ baru dikatakan sunnah lahu ayaqra'aha ma'ahu ma'al imam. Berarti takdimil qira'ah alal Fatihah begitu. Kemudian ada kata-kata walau alim annahu la yumkinuhu qira'atul Fatihah ba'da ta'minihi ma'al imam sunna lahu ayyaqra'aha ma'ahu wala. Itu ada itu kayak gitu. Bukan berarti seperti yang antum katakan tarsyih itu. Kenapa kok istighalnya bidu'a bukan qiraah? Karena memang supaya tidak mendahulukan sebelum Fatihah ada qiraah. Itu karena ada makruh. Nah, permasalahannya juga di sini kesunahan itu adalah ba'da ta'minil imam itu. Seperti yang itu. Karena di situ dikatakan lakin yusannulahu kama fi ulai sirriyah ta'khiru fatihatihi an fatihati imami. Indhanna itu kan diperkirakan berarti indhanna idrakaha qabla ruku'ihi wa hina idzin kan gitu kan. Ketika dia diam itu yakni takhiru fatihatil makmum an fatihati imam, maka yastaghil bidu'a, pada waktu yastaghil bidu'a begitu. Lal qiraah
Seperti itu ada. Memang cuma tidak Mafhum. menemukan ibarah syuru'nya. Ya, Gitu. ente mafhumnya dari ibarah yang ada di ana, mafhumnya kan. Dari ba'da ta'minihi itu mafhumnya. Ya makanya kan yang saya cari tadi takhir itu apakah hanya takhir fi syuru' itu kalau disambungkan dengan ibarah setelahnya na'am nyambung gitu loh maksudnya saya kan tadi gitu. Tapi kalau melihat dari ibarat yang di Tuhfah kok justru ba'da ta'minil imami. Nah, justru baru di sini kalau nggak memungkinkan membaca Fatihah ba'da ta'min berarti apa? Kesunahan yang tadi itu setelah sempurna bacaan imamnya. Nah, baru sunnah ayaqra'a ma'ahu loh kayak gitu. Seperti itu karena itu apa namanya yukrah syuruk itu adalah qaul mutawalli wa aqarrahu Ibnu Ishaq. Kemudian kenapa kok begitu yukrah syuruk? Ini bilang balik ya. Kalau bukan syuruk itu dari mana gitu? Dibaca lagi, tidak seperti yang misalnya tetap kayak tadi itu karena ada urutannya lain. Ya wes, pokok ndak usah bingung ya. Pokok ndak usah bingung ya. Ya gini. Pokok yang pendengar radio jangan bingung, yang di sini juga jangan bingung, itu kesunahan ya. Disunahkan yang penting untuk mengakhirkan bacaan Fatihahnya imam, bacaan Fatihahnya makmum daripada Fatihahnya imam itu adalah perbuatan sunnah. Kalau memang fi sholatil jahriyah sudah jelas, tapi ini permasalahan fi sholatil sirriyah. Rutukondi. Terus gimana? Apakah setelah amin atau dikatakan mengakhirkan itu setelah imam memulai Fatihah kemudian baru makmum memulai Fatihah. Tapi itu semuanya ya dipelajari dulu. Nanti kita kalau ketemu ya kita bahas lagi gitu aja ya. Ya muktamadnya tidak batal ya. Walaupun mendahului ya yang muktamad tidak batal. Ya, walaupun mendahului yang muktamad tidak batal ya wes. Ya wes. Apa-apa. Ini memang lebih jeli ini lebih apa? Lebih teliti harus memang dicari ya. Harus cari. Kalau kita memberikan pendapat tapi tidak tahu kemana ini arahnya, tidak jelas berarti. Harus tahu. Nanti kita murajaah dulu. Kalau memang sudah ketemu ibarah yang jelas, yang sharih baru akan dibaca nanti. Tapi ada yang lain? Ya. Saya bahasan lain ini. Biasanya kalau tarawih itu ya, di kampungku cepat, imami cepat, makmumi mau baca Fatihah aja tidak sampai. Itu sampai beberapa hampir selesai sudah tidak sampai selalu. Loh status ini apakah imam bisa nanggung selalu? Gimana itu? Dia masbuk apa bukan? Ya muafik itu. Muafik kan? Ya enggak. Ya ma'dzur salah searkan kalau memang terlalu cepat. Ini bukan masalah tanggung, ini masalah tanggungan Fatihah imam. Iya. Kalau nanggung enggak, tapi diuduri 3 rukun tawilah. Kalau 3 rukun tawilah masih kalah cepat sama imamnya. Ya tetap diuduri, berarti imam salam inti nambah 2 rakaat lagi. Selalu gitu, enggak apa-apa. Ada masbuk fi kulli rakaat itu, Beb. Ada. Masbuk fi kulli rakaat bisa. Ya, dia ditanggung oleh imam. Tentu ada itu pendapat seperti itu. Nah, ini rakaat yang pertama, dia itu bacanya terlalu cepat, kan gitu. Terlalu cepat dia muafik. Terus ya apa? Ya baca Fatihah, dikasih 3 rukun tawilah, ulur 3 rukun tawilah karena terlalu baca cepat imamnya. Tapi sebelum selesai sebelum selesai Fatihahnya, imam sudah 3 rukun tawilah, berarti mengikuti imam bersama dengan imam. Fatihah yang tadi sudah cukup dengan Fatihah yang untuk Fatihah rakaat yang kedua ini. Fatihah yang pertama dia baca itu cukup untuk rakaat yang kedua. Tidak cukup kalau tarawih cepat selalu. Oh kalau 3 rakaat iya. Makanya itu tadi dianggap masbuk fi kulli rakaat saja. Iya. Ini tanggung oleh imam. Kalau masbuk fi kulli rakaat. Tapi ini belum berdiri dia belum rukuk. Dia belum rukuk. Iya. Imamnya diganti ya. Ada bahasan gini lagi, Bib. Status khilaful aula dan makruh itu apabila dilaksanakan imam. Dan status ini apakah sebagai makmum kita harus memberitahu? Contoh kok surat tadi yang akhir kok lebih panjang, kan statusnya khilaful aula.
Kalau selalu digitukan, akhirnya apakah kita selaku makmum yang ngerti seperti itu, apakah sunnah untuk? Nah, kalau untuk mengingatkan itu kalau memang imam ada kesalahan bukan sampai batas khilaful aula atau makruh, kesalahan sampai seandainya membatalkan atau kurang rakaat atau kesunahan yang sunnah abad mungkin ya, sunnah yang sunnah abad. Kan ada kalau sunnah abad, misalnya imam tidak kunut, kita mengingatkan tidak apa-apa. Kalau sunnah yang hayat, Allahu a'lam apakah sampai di sana? Setelah sholat dah? Enggak, dalam sholat. Dalam Subhanallah, ya enggak. Itu sunnah hayat atau mahdur, sesuatu yang dilakukan bisa membatalkan. Kalau sunnah sunnah abad. Kalau sunnah hayat ada. Hadis membaca. Hadis. Hadis. Anak sarah ya. Ada pertanyaan lain? Iya ya, betul. Itu mik. Tafsir. Misalkan orang mau takbir, misalnya nunggu biar dia tak baca Fatihah gitu, supaya masbuk baca Bismillahirrahmanirrahim terus imam langsung ruku, apa batal gitu makmum gitu. Misalkan mau takbir sholli fardhu subhi Allahu akbar, terus imam langsung ruku, terus dia tak baca Fatihah, apa batal gitu? Itu pembahasan sudah sebetulnya ya. Pembahasan kemarin itu, enggak tahu kemarin, Rabu kemarin atau Rabu sebelumnya. Soalnya ini banyak sekali ya di rumah saya anak-anak gitu yang balik-balik itu. Iya, kalau takbir itu menunggu imam mau rukuk gitu. Iya. Biar enggak baca Fatihah banyak-banyak. Makmum itu berarti dia masbuk. Makmum yang masbuk tidak mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah dengan imam, dia dikatakan masbuk. Walau amdan, walaupun sengaja, tidak gitu. Takbir dinteni sampai usati takbir baru takbir dia. Walau amdan, walaupun dia sengaja, tetap dia dikatakan masbuk karena dia belum mulai sholat. Tidak dikatakan masbuk kalau dia sudah mulai sholat ternyata tidak mendapatkan waktu untuk Fatihah, berarti itu makmum dikatakan masbuk. Masbuk tuntutannya ketika imam rukuk, ya apa bagi makmum masbuk ini langsung aja rukuk. Lalu Fatihahnya ditanggung sama imam. Ditanggung oleh imam walau amdan, ya walaupun sengaja. Oke, biasanya sholat tarawih guyonan dhisik ya. Nah, gitu ya. Mari ngono imam wis takbir baru takbir ya. Atau lungguh dhisik kesel ya. Imam wis surat terakhir baru dia berdiri takbir ya. Ya apa itu Fatihahnya? Ya ditanggung sama imam tetap. Enggak ada ancaman gitu kan. Enggak ada. Insyaallah enggak ada yang mengancam insyaallah. Ya, yang ancam imamnya, ya jangan guyonan gitu ya. Ada yang lain? Ya, betul. Itu. Maaf, ini pertanyaan mungkin di luar masalah, tapi ini penting karena sebentar lagi ada Khol Solo. Itu biasanya para ziarah yang ke sana itu naik kereta api yang berangkatnya itu pas zuhur, mungkin setelah menjelang berapa menit. Itu kalau dari Bonsari biasanya bisa sholat di stasiun, sebentar langsung naik kereta bisa berangkat. Itu sholat jamak di situ dari Bonsari ke stasiun sini di Pasuruan situ, mungkin itu sudah Desa Mayangan. Itu boleh apa enggak? Dan mungkin minta penjelasan masalah balat di situ mungkin seperti apa? Terima kasih. Itu masalah panjang lebar itu ya. Di Dadul Balat itu masalah panjang lebar. Tapi alhasil di sini
Kalau seandainya dia misalnya mau berangkat, tidak bisa ini terlambat, dia sholat duhur bisa di rumahnya, kemudian jamak takdim gitu, bisa di rumahnya dia. Apa boleh dia jamak takdim sebelum keluar daerah? Nah, di situ ada pendapat yang memperbolehkan. Kalau seandainya dia mau sholat di tempat lain belum tentu bisa. Akhirnya dia bisa mengeluarkan sholat daripada waktunya. Ini ada pendapat yang memperbolehkan boleh sholat jamak takdim di daerah sendiri, yaitu kalau lil hajah. Ya. Walaupun tidak ada uzur safar, walaupun tidak ada uzur marid sakit, boleh. Seperti Al-Habib Abdullah Haddad sendiri yang merintahkan ba'dha banatihi, sebagian anak-anak perempuannya ketika mau menghadiri acara yang mana di situ bisa mengeluarkan sholat daripada waktunya, sebagiannya sholat yang kedua atau daripada waktu yang afdol, diperintahkan untuk sholat jamak, diperintahkan untuk sholat jamak takdim padahal di rumahnya. Nah, itu memang ada pendapat, tapi di situ la yatakhidu adatan, tidak menjadikan kebiasaan. Wah, pumpung oleh bendino, tidak boleh, tidak menjadikan kebiasaan. Nah, lebih baik seperti itu. Atau perempuan seandainya dia mau sholat jamak takdim harus keluar daerah dulu, warut perempuan sakbis metu nyang musola, sholat berjamaah di musola, ribut kacau akhirnya apa? Mungkin bisa mengikuti pendapat ini, sholat di rumahnya masing-masing kemudian berangkat. Jadi ketika di perjalanan tidak pakai berhenti, ataupun kalau berhenti untuk hajah yang darurat, itu bisa. Kalau untuk pembahasan itu nanti kita bahas bab sholatul musafir insyaallah. I'tidadul balad itu seperti apa? Cukup. Mungkin ya. Sebagai tambahan sebenarnya masalah untuk sur ya, ini orang kadang menganggap keluar dari batas daerah sudah langsung dianggap dia musafir dan boleh, walaupun itu adalah dekat dengan batas daerahnya, padahal tidak demikian. Masih ada satu batasan khusus dobit untuk mulai kapan dia dikatakan sebagai seorang musafir yang memperbolehkan baginya tarakhus jamak atau qasar, yaitu apa? Dimasukkan ke dalam nidaul jum'ah, bi an lam yasma nida'al jum'ah, dipanggil dari surul balad, baru dia dianggap mungkotik anil balad dan dia dinyatakan sebagai seorang musafir. Ya, seperti dalam nidaul jum'ah, orang panggilan untuk kewajiban jum'ah kan, kalau di luar daerah dia bisa dinyatakan kalau daerah itu enggak cukup untuk 40 orang, tapi kalau seandainya bisa mendengar dari panggilan Jum'ah dari daerah sebelah, wajib dia harus ke daerah sebelah untuk salat Jum'ah. Itu Pak, sekiranya panggilan di malam hari dengan tenangnya hawa, tenangnya angin, kalau dipanggil mendengar, nah dengan cara itu maka bagaimana? Dia wajib untuk mendatangi Jum'ah. Begitu juga orang dikatakan mulai sebagai seorang musafir, artinya dianggap terputus dari balad. Kalau dipanggil dari surul baladnya, batas daerahnya dia nggak mendengar, baru di sini dia mulai dikatakan musafir dan boleh untuk tarakhus jamak atau qasar. Ya, kalau batas daerah masih dekat, setelah lewat batas daerah langsung jamak qasar nggak diperkenankan, nih masih belum dianggap musafir. Ya, masih belum dianggap musafir. Bagaimana kalau ada makmum fi sholati sirri zuhur, dia muafik, begitu imam Allah Akbar dia Allahu Akbar gitu, lalu dia tidak baca doa istiftah, lalu dia baca Fatihah. Kalau dia baca doa istiftah, dia takut nanti waktu tengah-tengah baca Fatihah imam ruku, itu bagaimana? Ya, kalau memang dia muafik, muafik itu dia mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah. Makmum yang mendapatkan waktu untuk membaca Fatihah. Kalau si makmum tadi baca Fatihah langsung, ada kesempatan, tapi ternyata imam rukuk dulu sebelum dia selesai. Apakah dia rukuk bersama imam? Tidak boleh rukuk bersama imam, tetap baca Fatihah. Kalau itu karena terlalu cepatnya bacaan imamnya terlalu cepat baca Fatihahnya. Imamnya terlalu cepat baca Fatihahnya, nanti dikasih udzur 3 rukun tawilah.
Tapi kalau enggak, berarti 2 rukun tok. Apa setiap jamaah gitu ya? Setiap jamaah? Ya sama. Tiap zuhur asar terus sama, gitu terus. Sama, bahasanya sama. Salat sirriyah, salat jahriyah. Jadi sebaiknya baca doa istiftah dulu. Baca doa iftitah dulu. Iya. Disunahkan baca iftitah. Kalau muafik baca iftitah, baca at-ta'awud. Ternyata imamnya tidak baca doa iftitah, tidak baca ta'awud, langsung baca Fatihah ternyata. Berarti ketika anak selesai baca ta'awud, imamnya ruku. Ya apa ini? Apa langsung ruku? Tidak boleh. Baca Fatihahnya. Dikasih 3 rukun tawilah. 3 rukun tawilah itu panjang. Iya. 3 rukun tawilah itu sampai batas imam berdiri dari sujud yang kedua. Karena 3 rukun tawilah itu pertama ruku, tidak dihitung. Sujud yang pertama, julus baina sajdatain tidak dihitung. Sujud yang kedua. Berdiri dari sujud yang kedua masih belum selesai, udah ikut bersama imam. Nanti nambah rakaat. Dan nanti bahasan salat jamaah ada itu. 3 rukun tawilah.